Hidup terkadang naik, terkadang turun. Saat ini, ada lebih dari 2 juta lift yang membawa manusia ke atas atau ke bawah setiap hari di dunia. Semua lift ini bergerak lebih dari 2,2 miliar kilometer per tahun dan mengangkut lebih dari 18 miliar penumpang. Mungkin kita sudah sangat mengenal alat transportasi vertikal ini. Namun, apa kamu tahu? Misalnya, kenapa ada lubang-lubang kecil di pintu lift? Bayangkan kamu terjebak di lift di saat yang paling tidak tepat dalam hidup. Memang kurang beruntung sekali kamu. Begini, sebuah lift tiba di lantai tempat kamu berdiri, tapi pintunya tidak bisa terbuka. Pasti ada masalah dengan mesinnya, atau mungkin ada korsleting listrik. Jika benar, kamu akan kesulitan keluar dari lift. Selain itu, lift punya sistem sedemikian rupa yang membuat pintunya tidak bisa dibuka sembarangan, atau ketika ruang liftnya berada di antara 2 lantai. Bagi orang dengan fobia ruang sempit, kondisi ini sudah pasti mengerikan. Tapi meski kamu tidak punya fobia seperti itu, terjebak di lift tetaplah meresahkan. Demi masalah keamanan, kamu tahu kalau membuka pintu sendiri tidaklah disarankan. Sehingga, yang bisa kamu lakukan hanyalah menunggu mekanik datang. Akhirnya, mereka tiba. Lantas, apa mereka akan membuka pintu besi ini dengan tangan kosong? Selain tidak disarankan, itu juga hampir mustahil. Saat itulah lubang kecil di pintu lift digunakan. Untuk membuka pintu lift, mekanik membuka alat khusus yang berfungsi sebagai kunci. Saat dimasukkan ke lift, alat ini akan membuka pintu di lantai tujuan, yaitu pintu di antara lantai tujuan dan ruang lift. Metode ini ada sejak tahun 1970-an sebagai syarat Undang-Undang Kebakaran. Selain itu, mayoritas produsen lift mulai melengkapi produknya dengan lubang kunci berukuran kecil. Di saat yang sama, para spesialis mengatakan, untungnya kunci lift sangat jarang digunakan dan yang punya akses ke sana tidaklah banyak. Biasanya hanya pengawas gedung dan mekanik lift. Selain mereka, kepemilikan kunci lift dianggap ilegal untuk alasan keamanan. Namun, fungsi lubang pintu lift bukanlah satu-satunya fakta menarik dari alat angkut ini. Saya jamin, beberapa poin dari daftar ini belum pernah kamu dengar sebelumnya. Seperti, setiap 3 hari, jumlah penumpang lift setara dengan populasi bumi. Dan rata-rata, seseorang menaiki lift 4 kali dalam sehari. Kalau kamu, tulis di kolom komentar berapa kali kamu menggunakan lift dalam sehari. Mungkin kamu pernah dengar bahwa saat lift yang kamu naiki ternyata jatuh, kamu harus melompat tepat sebelum lift membentur tanah. Itu mitos. Pertama, kamu tidak akan tahu kapan lift akan menghantam lantai, yang artinya kamu tak akan tahu harus melompat. Dan kedua, meski tebakanmu tepat, lompatanmu tidak akan cukup cepat untuk mengurangi kecepatan jatuhmu. Cara paling tepat agar selamat adalah berbaring menghadap lantai dan tutupi kepalamu dengan tangan. Film-film di bioskop sudah membuat orang-orang salah kaprah tentang lift. Namun faktanya, kamu tidak akan bisa memanjat atap lift saat terjebak di dalamnya. Masalahnya, panel langit-langit sebenarnya terkunci dari luar dan hanya staf darurat dan pemeliharaan yang bisa menggunakannya. Selain itu, lorong lift juga tidak punya apapun yang bisa membantumu, seperti lorong kecil dengan sedikit cahaya. Lorong lift sangatlah gelap. Sisi terangnya, kamu tidak akan kehabisan udara jika liftmu berhenti berfungsi. Ruang lift tidaklah kedap udara, sehingga kamu tidak akan kehabisan oksigen. Gosipnya, kamu bisa meningkatkan status penumpang liftmu menjadi VIP. Untuk melakukannya, tekan nomor lantai dan tombol tutup secara bersamaan lalu tahan beberapa detik. Maka elevator akan mengabaikan permintaan dari lantai lainnya dan langsung mengantarmu ke lantai tujuan. Sayangnya, produsen lift mengatakan, cara ini belum tentu berhasil di semua model lift. Tapi siapa bilang kamu tidak bisa mencobanya? Di banyak negara, angka 13 dipercaya sebagai angka sial. Beberapa bangunan bahkan menghilangkan lantai 13 dari rencana pembangunannya. Bahkan, berdasarkan riset perusahaan Otis Elevator, 85% lift tidak punya tombol angka 13. Jika lift belum ditemukan, bangunan modern tidak akan mencapai ketinggian lebih dari 7 lantai. Orang-orang tidak akan mau naik tangga sejauh itu. Coba bayangkan, sebelum lift ditemukan, lantai tinggi biasanya diperuntukkan bagi penyewa yang tak mampu membayar mahal, pembantu, dan pelayan. Namun, sekarang, lantai teratas justru menjadi tempat gria tawang mewah dan apartemen mahal dengan pemandangan menakjubkan.
Tapi jika kamu pikir lift adalah penemuan era modern, bisa dibilang kamu salah. Lift sudah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Saat itu, lift menggunakan tenaga manusia, hewan, atau digerakkan oleh mekanisme khusus bertenaga air. Misalnya, ada 24 lift di dalam Kolosium Roma dan semua dioperasikan oleh lebih dari 200 orang. Sementara itu, lift listrik pertama ditemukan pada tahun 1880 oleh Werner von Siemens, penemu asal Jerman. Rem lift pertama ditemukan pada 1853. Penemunya, Elisa Otis, mendemonstrasikan cara kerjanya saat lift di Crystal Palace, New York berhenti di jalurnya. Ini memberi banyak harapan bagi masyarakat, dan setelahnya, bangunan tinggi mulai bermunculan di mana-mana. Omong-omong, saat ini, perusahaan Otis Elevator adalah produsen lift terbesar di dunia. Secara statistik, lift adalah cara paling aman untuk bepergian. Sayangnya, lift hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Selain itu, lift juga 20 kali lebih aman dibanding eskalator. Musik di lift pertama kali dimainkan pada tahun 1920 untuk menenangkan penumpang yang gugup dan baru pertama naik lift. Lift di seluruh dunia melakukan lebih dari 325 juta perjalanan setiap harinya, dengan masing-masing lift mengangkut sekitar 20.000 orang per tahun. Wow, banyak sekali. Elevator Lacerda di Salvador, Brazil adalah salah satu lift tersibuk di dunia, menghubungkan kota bagian atas dengan kota bagian bawah. Ini adalah lift publik pertama yang pernah dibuka. Lift ini punya 2 menara dan 4 unit yang masing-masing bisa mengangkut 27 penumpang. Lama perjalanannya adalah 30 detik. Rata-rata, lift ini mengangkut 33.000 penumpang dalam sehari. Artinya, hampir 1 juta penumpang per bulan. Awalnya, lift butuh satu tim beranggotakan 2 orang, 1 operator dan 1 pemberangkat. Tapi setelah tombol navigasi ditemukan, pekerjaan ini ditinggalkan. Dengan level teknologi modern saat ini, lift hanya mampu naik sampai 518 meter. Di atas itu, tali katrolnya menjadi terlalu berat dan bisa putus. Lift tertinggi di dunia tidak diperuntukkan bagi publik. Kamu bisa menemukannya di tambang emas Mponeng, milik Anglo Gold Ashanti di Afrika Selatan. Sekali turun, unit liftnya akan menurunkanmu sampai kedalaman 3.600 meter atau setara 4,5 kali tinggi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Dan perjalanan ini cuma memakan waktu beberapa menit. Lift ini mengangkut 4.000 pekerja setiap hari atau 120 orang sekali angkut yang berimpit di ruangan baja 3 lapis. Kecepatannya mencapai 64 km per jam. Dan jika ingin mencoba lift tercepat di dunia, kamu harus pergi ke Shanghai, Tiongkok. Akselerasi unit lift di sana mencapai 20 meter per detik atau 74 km per jam. Sehingga hanya butuh 55 detik untuk mencapai lantai observasi di lantai 118 dari lantai dasar. Masa guna rata-rata lift adalah 20 tahun. Makin tua lift, suku cadangnya makin sulit ditemukan. Itu sebabnya, sepanjang umur bangunan, liftnya kemungkinan sudah diganti beberapa kali. Dan terakhir, kamu mungkin sebaiknya tidak memanjat menara langit Auckland jika takut ketinggian. Keempat lift di menara ini dilengkapi lantai kaca transparan yang menambah rasa takut untuk naik ataupun turun dari gedung setinggi 70 lantai ini. Yap, saya si Oga. Phew. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.